sahabat Said, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Sahid. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai sahabat Nabi yang memiliki kehebatan manusia di atas rata-rata pada zamannya, karena karena dia itu adalah murid yang berguru langsung kepada Rasulullah. Dan salah satu sahabat Nabi yang akan kita ceritakan adalah Zaid bin Sabit, salah satu sahabat Nabi yang diberi kepercayaan oleh Rasulullah untuk memegang bendera Islam saat perang gitu. Dan juga sahabat Nabi yang diberi kepercayaan oleh Rasulullah menjadi tukang tulisnya Rasulullah dan menjadi translatornya pada saat itu. Nah, daripada berlama-lama, mending kita langsung aja ke kisah Zaid bin Sabit. Nah, oke, sebelum mengenal lebih jauh kehidupan Zaid bin Sabit, saya ingin mengenalkan dulu Zaid bin Sabit itu adalah seorang anak yang terlahir di Madinah. Zaid bin Sabit lahir pada tahun 611 Hijriah di kota Madinah. Nama orang tua Sabit adalah Sabit Ad-Dakar gitu. Jadi Zaid bin Sabit, Sabit itu adalah orang tuanya, dan mereka itu dari suku Dahak seperti itu. Nah, Zaid bin Sabit sendiri bersama Rasulullah SAW saat berusia 11 tahun, usia di mana Zaid bin Sabit masuk Islam gitu loh. Zaid bin Sabit sendiri masuk Islam dan dekat dengan Rasulullah saat Rasulullah hijrah dari Makkah dan ke Madinah. Zaid bin Sabit adalah anak yang dikaruniai kekuatan dalam mengingat sesuatu nih, sahabat Said. Nah, pada saat 11 tahun dia sudah bisa menghafal 11 juz Al-Quran. Selain itu, Zaid bin Sabit juga sudah mempelajari beberapa bahasa dengan cepat, seperti bahasa Suriah atau Arab Timur hanya dengan 17 hari, dan bahasa Ibrani hanya dengan 15 hari. Sangat cepat sekali untuk mengingat sebuah bahasa. Nah, kalau teman-teman sekalian, sahabat saya misalnya kalau ngomong bahasa, mungkin sekarang bahasanya bahasa Inggris kali. Bahasa Inggris susah banget kali ya. Aduh, saya bahasa Inggris ini belajar sebulan itu kayaknya masih sekurang banget kayaknya gitu. Belum, halo mister, assalamualaikum gitu, baru itu aja. Setelah kita mengetahui latar belakang dari Zaid bin Sabit ini sendiri, ada beberapa kisah, sebenarnya banyak kisahnya, tapi saya akan mengangkat beberapa kisah dari Zaid bin Sabit ini sendiri yang banyak dari hadis-hadis lainnya. Karena Zaid bin Sabit ini adalah orang yang luar biasa. Selain dia salah satu tangan kanannya Rasulullah untuk translate surat-surat, beliau juga adalah orang yang pertama membukukan Al-Quran. Jadi sampai saat ini kan Al-Quran sudah ada di buku. Padahal zaman dahulu itu Al-Quran belum ada buku. Al-Quran itu masih terpencar-pencar dari kalau zaman dulu tuh dari tulang-tulang hewan gitu kan, terus dari kulit-kulit hewan ditaruh Al-Quran, terus dari hafalan-hafalan orang gitu. Nah, Zaid bin Sabit ini adalah orang yang membukukan gitu. Zaid bin Sabit mengumpulkan bersama timnya, dan jadilah gitu buku Al-Quran menjadi buku sampai saat ini, sehingga kita bisa membaca dengan baik dari mulai juz 1 sampai juz 30 seperti itu. Nah, berikut adalah kisahnya dari Zaid bin Sabit, beberapa kisah yang akan saya bacakan. Nah, simak ya teman Said. Oke. Yang pertama itu saat Zaid bin Sabit ini kecil. Suatu ketika Zaid kecil ini ditolak Rasulullah bergabung dalam keprajuritannya karena usianya yang masih belia. Nah, teman Said, saat itu usia beliau itu masih 6 tahun. Waduh, 6 tahun teman Said pada ngapain ya? Tapi Zaid bin Sabit ini semangatnya luar biasa. Karena apa? Di usia 6 tahun ini sendiri, Zaid bin Sabit ini udah semangat untuk mengikuti perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tapi Rasulullah tidak mengiyakan gitu, ditolak mentah-mentah karena Zaid bin Sabit itu masih kecil, 6 tahun semana ya. Kalau saya mah 6 tahun masih main layangan kali, walaupun nggak pinter-pinter main layangan gitu ya. Sekarang di rumah tuh banyak banget orang yang main layangan, tapi saya nggak bisa. Ya udahlah ya, itu masa kecil saya waktu umur 6 tahun. Tapi beda lagi dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini sendiri umur 6 tahun itu udah punya semangat keislaman gitu loh, semangat ingin membantu Rasulullah dalam berperang. Nah, meski kecewa, yang tadi kecewa karena nggak ditolak Rasulullah karena Zaid bin Sabit ini masih kecil, Iya, Zaid kecil ini tak lantas putus asa gitu loh. Untuk mengobati kecewaannya itu, Zaid mencari aktivitas lain yang lebih bermanfaat, yakni menghafal dan memperdalam Al-Quran. Nah, kebetulan ini kan Zaid
kecil ini memang diberi anugerah kelebihan dan ketajaman berpikir. Nah, aktivitasnya ini ia utarakan kepada sang ibu. Nama ibunya itu Nuwair binti Malik. Nuwair binti Malik. Mendengar hal tersebut, Ibu Nuwair ini atau ibunya Zaid ini dengan senang hati mendukung penuh kegiatan Zaid bin Sabit ini sendiri, karena kita tahu Zaid bin Sabit, ibunya juga pasti lebih tahu dong ya. Zaid bin Sabit ini memiliki kelebihan tadi saya bilang. Tuh. Terus setelah beberapa lama, ibunya pun melihat nih Zaid bin Sabit, wah ternyata dia nih emang anaknya serius dan lihat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Islam. Akhirnya sang ibu memiliki niatan untuk menghubungi Rasulullah gitu. Ibunya itu pertama mengkomunikasikan dulu ke keluarganya lah ya, perihal ibunya itu ingin mengkomunikasikan bahwa Zaid bin Sabit ini bisa loh ngebantu Islam dengan mukjizat yang dia, bukan mukjizat apa ya namanya, kelebihannya gitu loh, dengan kelebihan yang ada di Zaid bin Sabit. Nah, setelah ibunya itu datang ke keluarganya mengenai Zaid bin Sabit ini yang fokus dan ingin membantu dakwah Rasulullah di Islam ya. Nah, keluarga itu mendukung sekali dengan apa yang akan ibu Zaid ini lakukan atau komunikasikan ke Rasulullah SAW. Singkat cerita, ibu Zaid bin Sabit ini, ibunya Zaid kecil, datang ke Rasulullah. Ibunya Zaid kecil ini berkata kepada Rasul, wahai Rasul, ini anak kami, dia hafal 17 surat Al-Quran, bacaannya betul sesuai dengan yang diturunkan Allah kepada Anda. Seperti itu. Itu yang dikasih tahukan ibu Zaid kecil ke Rasulullah. Ibu Zaid memberitahukan informasi tersebut ke Rasulullah. Selain itu juga dia pandai pula membaca dan menulis Arab. Begitu kata ibunya Zaid kecil. Tulisannya indah dan bacanya lancar. Dia ingin berbakti kepada Rasul, kepada engkau ya Rasul, dengan keterampilan yang dia miliki, dan ingin pula mendampingi Anda selalu. Wah, luar biasa ya. Padahal Zaid itu masih kecil. Zaid itu masih kecil, tapi emang kayaknya dari umur 6 tahun yang tadi ditolak itu, Zaid tuh yang benar-benar serius gitu, ingin membantu Rasulullah dalam mensiarkan agama Islam. Seperti itu. Terus jika Anda menghendaki, silahkan dengarkan bacaannya gitu. Dites aja ya Rasul, nih anak saya bener nggak bacaannya gitu. Tolong, karena anak saya ini serius sekali ingin membantu Anda dalam mensiarkan agama Allah. Seperti itu kata ibunya Zaid kecil. Rasul pun mengetesnya Zaid bacaannya, mengenai hal bacaannya, hafalannya, dan yang tadi disebutkan sama ibu Zaid kecil tersebut. Dan ternyata Rasul tanggapannya positif. Benar, ternyata bacaan Zaid kecil sangat bagus dan fasih. Rasulullah pun gembira pada saat itu, lantaran apa yang diucapkan dan dengarkan langsung dari Zaid kecil melebihi apa yang dikatakan dari ibunya tersebut. Wah, ternyata luar biasa ya Zaid kecil ini. Mungkin apa ya, emang udah bagus sih Zaid kecil ini. Dari kecil aja tuh emang orangnya udah bagus gitu, udah keren. Makanya Rasulullah tuh ngeliat dengan anak sekecil itu gitu kan, anak sekecil itu udah bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan mantap gitu kan. Apalagi ternyata mempunyai kelebihan dalam menghafal dan berbahasa. Rasul pun berkata kepada Zaid bin Sabit, jika engkau mau selalu dekat denganku, pelajarilah baca tulis bahasa Ibrani. Karena apa? Saat ini saya sangat membutuhkan baca dan tulis bahasa Ibrani untuk memberikan surat-surat dengan bahasa Ibrani kepada raja-raja pada saat itu. Untuk apa? Mensiarkan agama Allah, mengajak para raja itu masuk ke agama Islam, seperti itu, dengan menggunakan bahasa Ibrani gitu. Mendengar perihal tersebut, Zaid kecil itu menyanggupinya tawaran Rasulullah SAW dalam waktu sekejap. Dalam waktu yang nggak lama, bahasa Ibrani pun Zaid kecil kuasai. I cannot English gitu ya. Oleh karena itu, balik lagi ke Zaid bin Sabit nih ya, sahabat Said, teman Said. Oleh karena itu, Zaid bin Sabit ini diangkat menjadi seorang penulis dan penerjemah oleh Rasulullah dari tadi yang tadi ceritain nih,
baru 11 tahun dia sudah menguasai dua bahasa itu, di mana dua bahasa itu adalah bahasa yang diperlukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan dakwahnya gitu dalam bahasa-bahasa tersebut. Dan juga balik juga kan, misalnya Rasulullah itu mengirim surat ke raja-raja dengan menggunakan bahasa Suryani. Nah, raja itu balik lagi dengan membalasnya dengan bahasa Suryani juga. Nah, Rasulullah mempercayakan mentranslate suratnya itu kepada Zaid bin Sabit ini sendiri. Jadi seperti itu. Oke, balik lagi ke Zaid bin Sabit. Nah, kita sudah mengetahui background atau latar belakang dari Zaid bin Sabit sendiri. Di saat itu Zaid kecil pun menjadi sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus salah satu pencatat wahyu yang terima Rasulullah. Nah, awal mula Zaid bin Sabit itu menjadi tangan kanan Rasulullah atau sekretaris Rasulullah saat ini gitu ya. Zaid kecil luar biasa, posisinya mantap, tangan kanan. Posisinya tuh mantap banget di tangan kanannya Rasulullah. Apabila wahyu turun, Rasul memanggil Zaid, lalu dibacakan kepadanya dan Zaid disuruh menulis wahyunya itu gitu. Jadi misalnya Rasul mendapatkan wahyu dan Rasul memanggil Zaid kecil untuk menuliskan wahyu tersebut gitu. Jadi udah dibukukan, nanti akan disebar ke sahabat-sahabat lainnya. Karena itu juga Zaid bukan saja dikenal sebagai penerjemah atau pencatat wahyu Rasul nih. Karena itu Zaid itu bukan cuma jadi pencatat wahyu Rasul gitu loh, dan penerjemah aja. Ia juga dikenal di kalangan para sahabat sebagai tempat umat Islam bertanya ihwal Quran sesudah Rasulullah wafat. Jadi karena Zaid bin Sabit ini adalah orang kepercayaan Rasul, tangan Rasul atau sekretarisnya Rasul nih. Selain pada masa Abu Bakar, Zaid juga menjadi ketua kelompok menghimpun Al-Quran di masa kekhalifan ketiga Utsman bin Affan. Nah, jadi setelah masa Rasul, kan kita pada tahu ya, masa Rasul, setelah masa Rasul itu masa kekhalifahan, di mana kekhalifahan ini biasanya dipilih dari orang-orang terdekat Rasul gitu. Jadi biar ilmunya itu benar-benar terpercaya dari Rasul gitu. Jadi Rasulullah orang pertama, terus Khalifah Abu Bakar, yang ketiga Utsman bin Affan. Selain itu, kalau pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab pun Khalifah tuh mengakui Zaid sebagai tempat rujukan para sahabat tentang Al-Quran. Jadi Zaid bin Sabit ini benar-benar orang kepercayaan mengenai hal untuk bertanya mengenai Al-Quran nih. Benar-benar orang, kalau kita bilang mah ini Al-Quran berjalan kali ya. Wah, ini Al-Quran berjalan nih. Kalau nanya mengenai apapun, tanya aja Zaid gitu. Dalam satu kesempatan pada kekhalifahan Umar pernah berkata kepada manusia, "Hai manusia, siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, datanglah kepada Zaid bin Sabit. Siapa yang hendak bertanya tentang fikih, temuilah Muaz bin Jabal. Dan siapa yang hendak bertanya soal harta kekayaan, datanglah kepada saya." Seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan saya penguasa, Allah jualah yang memberinya gitu. Jadi benar-benar Khalifah Umar ini mereferensikan Zaid bin Sabit ini sebagai pedoman apabila mereka ingin mengetahui jawaban dari Al-Quran, seperti itu. Ini tuh berkah keberadaan Zaid bin Sabit yang tak terbatas pada posisinya sebagai rujukan dari Al-Quran itu sendiri. Zaid bin Sabit sendiri sebagai solusi suatu persoalan. Nah, ini tuh pernah ada cerita mengenai sebuah masalah di mana masalah itu ditentukan oleh Zaid bin Sabit sebagai pemecah masalahnya gitu loh. Kan kita tahu sendiri Zaid bin Sabit itu adalah Al-Quran berjalan. Jadi sahabat-sahabat apabila ada masalah, tanya Zaid bin Sabit aja bagaimana pandangan Al-Quran mengenai masalah tersebut dan bagaimana cara permasalahannya, kayak gitu. Misalnya pada suatu ketika umat Islam Madinah itu berbeda pendapat mengenai siapa khalifah pengganti Rasulullah. Berarti kondisi ini tuh terjadi setelah Rasulullah wafat gitu. Nah, di situ tuh terjadi permasalahan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu adalah
kaum yang tinggal di kota Madinah. Dan kaum muhajirin itu adalah pendatang yang dari Mekah, yang ikut Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ikut hijrah, seperti itu. Dan kaum Ansor itu berkata, pihak kami dan kalian sama-sama berhak gitu loh. Nah, karena apa? Kaum muhajirin berpendapat kalau Rasulullah itu adalah orang yang dari Mekah nih. Berarti secara nggak langsung orang muhajirin itu punya kelebihan gitu loh. Jadi harus orang muhajirin sebagai penggantinya Rasulullah menjadi khalifah. Tapi orang Madinah nggak mau gitu loh, karena orang Madinah juga adalah orang yang ikut ngebantu dalam perjalanan Islam, dalam apa namanya kehidupan Rasulullah SAW. Perbedaan pendapat ini hampir aja memicu konflik fisik gitu, hampir perang tuh antara orang Ansor dan Muhajirin. Di tengah keroncingan masalah itu, Zaid bin Sabit muncul dan berkata kepada kaumnya, orang-orang Ansor, wahai kaum Ansor, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Muhajirin. Nah, karena itu sepantasnya penggantinya orang Muhajirin pula. Kita adalah pembantu-pembantu orang Ansor, yaitu pembantu dari Rasulullah gitu. Itu kata Zaid bin Sabit. Terus, maka sepantasnya pula kita menjadi pembantu bagi pengganti-pengganti khalifahnya sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tewas, seperti itu, dan memperkuat kedudukan khalifah dalam menegakkan agamanya. Jadi di sini Zaid bin Sabit itu menegaskan kalau kaum Ansor itu adalah dari awal itu emang kita itu pembantu Rasulullah gitu loh. Kita itu yang benar-benar mendukung Rasulullah, dan sampai nanti siapapun kepilih khalifahnya itu akan kita tetap dukung kaum Ansor. Dan kaum Muhajirin adalah kaumnya Rasulullah, jadi emang pantas khalifah selanjutnya setelah Rasulullah itu turunan dari kaum Muhajirin, seperti itu. Setelah mengatakan hal itu, Zaid bin Sabit mengulurkan tangannya kepada Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, inilah khalifah kalian, bayatlah kalian dengannya gitu. Ini awal mula Abu Bakar As-Siddiq dibayat sebagai khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, seperti itu ya. Selain kisah tersebut ada lagi nih kisah pada masa kekhalifahan Abu Bakar, di mana adalah zaman di mana Rasulullah sudah meninggal gitu. Berarti khalifahnya Abu Bakar. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Zaid bin Sabit mendapat tugas sangat penting untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggilnya dan mengatakan, Zaid, engkau adalah orang penulis wahyu kepercayaan, dan engkau adalah pemuda yang cerdas yang kami percaya sepenuhnya untuk mencatat Al-Quran. Untuk itu aku minta engkau dapat menerima amanah untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan membukukannya. Nah, kondisinya itu yang seperti saya bilang, Al-Quran itu terpecah di mana-mana. Ada yang ada yang ditulisnya di tulang, di kulit hewan, atau di hafalan orang-orang tertentu, seperti itu. Untuk itu aku minta engkau menerima amanah untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan membukukannya. Zaid yang tak pernah menduga mendapat tugas seperti ini memberikan jawaban yang sangat terkenal dalam memulai tugas beratnya mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, yaitu, demi Allah, mengapa engkau lakukan sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan gitu loh. Sungguh ini pekerjaan berat bagiku, kata Zaid bin Sabit. Karena zaman Rasul itu, Zaid bin Sabit itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk membukukan Al-Quran gitu loh. Zaid pun berkata, seandainya diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit nih gede banget gitu kan, maka hal itu tidaklah seberat tugas yang dihadapin gitu, yang diperintahkan sama Abu Bakar ini. Karena apa? Membukukan Al-Quran itu ya berat gitu loh, karena tadi tersebar di mana-mana, terus juga belum tertata kayak juz 1 sampai juz 30. Terus ayat-ayat Al-Qurannya seperti itu kan ditata satu-satu gitu. Karena Zaid bin Sabit pada masa ini adalah seorang hafiz Quran juga gitu, jadi mengetahui ya, jadi ayat pertama dari setelah Al-Fatihah sampai Anas, seperti itu. Jadi dipercayakan. Setelah kita lanjut ke cerita, setelah melalui musyawarah yang ketat, Abu Bakar dan Umar bin Khattab
dapat meyakinkan Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat yang lainnya bahwa langkah pembukuan ini adalah langkah yang penting gitu. Karena apa? Hal-hal yang mendorong segera dibukukannya Al-Quran ini diantaranya mengingat banyaknya para hafiz Quran yang syahid dalam pertempuran Harb Riddah gitu. Itu kaum murtad, itu perang di mana orang-orang yang tadi muslim setelah Rasul meninggal itu kembali ke jahiliyah atau murtad, balik ke agama nenek moyangnya. Nah di situ perang tuh, dan banyak yang meninggal dari para hafiz Quran. Di situ makanya Abu Bakar itu menginstruksikan kalau pembukuan Al-Quran ini penting banget biar Al-Quran ini tidak hilang gitu loh. Dengan mempertimbangkan ini, Zaid bin Sabit menyetujui tugas ini dan segera membentuk tim khusus pengumpulan Al-Quran, karena waktu itu Al-Quran masih dituliskan di batu, kulit hewan, dan media lainnya. Zaid membuat 2 butir outline persyaratan mengumpulkan ayat-ayat. Ada 2 syarat. Pertama yang diajukan Zaid bin Sabit kepada Abu Bakar mengenai outline-nya seperti itu. Kemudian Khalifah Abu Bakar menambahkan 1 persyaratan lagi. Jadilah persyaratan itu jadi 3 nih ya. Jadi 3. Yang pertama, ayat atau surat tersebut dihafal paling sedikit dari 2 orang gitu. Jadi satu ayat itu berarti ada 2 orang nih yang hafal, oh ya saya tahu dari Rasulullah bahwa ayat ini benar. Terus ada satu lagi, saya juga tahu dari Rasulullah ayat ini benar gitu. Jadi 2 orang itu apabila masuk 2 orang, hanya 2 orang itu yang tahu, itu masuk. Nah dibukukanlah ayat tersebut. Terus yang kedua, harus ada dalam bentuk tulisnya di batu, tulang, kulit, berbentuk hard copy lainnya, berarti ditulisin gitu. Itu outline-nya. Syarat keduanya. Syarat ketiganya, untuk yang tertulis paling tidak harus ada 2 orang saksi yang melihat saat tulisnya gitu. Jadi kan tadi yang pertama itu yang gak tertulis ya, jadi orangnya tahu, oh ini benar ayatnya dari Rasulullah, ini juga ayat dari Rasulullah. Dan ini yang tertulis itu beneran orang yang nulis itu diketahui juga 2 orang, oh ya benar dia menulis ayat tersebut dari ayat yang diberikan oleh Rasulullah gitu loh. Jadi valid ini sebenarnya ayat-ayat yang ditulis gitu. Ini hanya sebagai validasi aja kalau benar ayat Al-Quran yang dikasih tahu itu adalah benar ayat yang turun langsung dari Rasulullah SAW. Dengan persyaratan tersebut, Zaid bin Sabit memulai pekerjaan yang berat banget gitu loh, karena yang tadi dikatakan banyak di mana-mana gitu mengumpulkannya. Jadi Zaid bin Sabit dan timnya itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari mana-mana gitu. Akhirnya pembukuan dapat diselesaikan pada masa kekhalifahan Abu Bakar gitu. Jadi nggak sampai pindah khalifah gitu. Jadi masih pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Nah, sekarang kita masuk, tadi kan kita udah tahu nih kisah Zaid bin Sabit kecil, dari kecilnya, terus tugas-tugas yang diemban Zaid bin Sabit bersama Rasulullah, terus terus Zaid bin Sabit di masanya Khalifah Abu Bakar. Nah sekarang kita berada di tahap kematiannya Zaid bin Sabit. Nah Zaid bin Sabit ini sendiri meninggal pada tahun 45 Hijriah gitu, dan meninggalkan seorang putra yang bernama Qaris bin Zaid. Nah, Qaris bin Zaid ini sendiri adalah menjadi seorang tabi'in besar dan salah satu di antara 7 ulama fikih Madinah pada masanya gitu. Begitulah kisah sahabat Nabi Zaid bin Sabit, di mana dia menjadi seorang percayaan Rasul untuk menerjemahkan dan ahli Al-Quran. Sebagian itu dia juga adalah orang yang mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran menjadi satu hingga saat ini, atau bukukan Al-Quran sehingga kita bisa baca Al-Quran dalam bentuk buku pada saat ini. Semoga kisah ini bisa bermanfaat buat teman-teman Syahid yang menonton. Terima kasih sudah berkunjung di channel teman Syahid kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.